Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada video kali ini kita akan mengisahkan tentang Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar juga akrab dipanggil dengan nama Syekh Lemah Abang. Beberapa literatur Jawa menyebutnya sebagai Syekh Siti Birit. Bahkan ada yang menyebutnya Syekh Jabarantas. Karena sehari-harinya menjadi guru berpenampilan sederhana. Pakaiannya terlihat robek-robek, ataupun bisa jadi pada zaman sekarang ia digolongkan sebagai orang yang nyentrik. Meskipun penampilannya sangat sederhana, ilmunya sangat tinggi dan tetap rendah hati. Beliau tetap mau berguru kepada wali-wali sepuh ataupun yang senior di tanah Jawa. Dalam berbagai kepustakaan, ada yang menyebutkan bahwa nama asli Syekh Siti Jenar adalah Kasan Ngali Ansar ataupun Hasan Ali Ansar. Tempat tinggalnya di Krendasawa dan berasal dari rakyat jelata. Menilik dari namanya, pada zaman itu tentunya ia adalah orang asing dari Timur Tengah yang mengajar Islam di Jawa. Namun jika kita memperhatikan ajaran dan pandangannya, maka ia berbeda dengan Sufi Mansur yaitu Al-Hallaj. Pandangan Siti Jenar adalah pandangan Jawa, boleh jadi ia adalah orang Jawa. Berbicara tentang Syekh Siti Jenar memang tidak ada habisnya. Tokoh kontroversial selalu melahirkan narasi-narasi yang juga terkadang paradoks. Menurut Brata Kesawal, dalam bukunya Falsafah Siti Jenar dan buku Wejengan Wali Sanga, Himpunan Wirdia Panitra, dikatakan bahwa pada saat Sunan Bonang memberi pelajaran i'tikad kepada Sunan Kalijaga di tengah perahu yang pada saat bocor ditambal dengan lumpur yang dihuni cacing lembut, ternyata si cacing mampu dan berbicara, sehingga ia disabda Sunan Bonang menjadi manusia. Cacing itu diberi nama Syekh Siti Jenar dan diangkat derajatnya sebagai wali. Riwayat lain mengungkapkan bahwa Syekh Siti Jenar memiliki nama kecil San Ali Ansar. Kemudian ia dikenal dengan Syekh Abdul Jalil yang bergelar Syekh Siti Jenar ataupun Sunan Kajenar. Ia adalah putra dari ulama asal Malaka, Syekh Datuk Saleh bin Syekh Isa Alawi bin Ahmad Syah Jamaluddin Husin bin Syekh Abdullah Kanuddin bin Syekh Said Abdul Malika Kazam. Pada waktu itu, oleh para wali, Syekh Siti Jenar dianggap mempunyai pendapat yang tidak sesuai pada umumnya. Pendapat Siti Jenar dipandang tidak sesuai isi Al-Quran dan hadis. Para wali lain merasa kehilangan pengaruhnya karena adanya ajaran Siti Jenar. Oleh karena itu, mereka yang erat hubungannya dengan Sultan Demak, yakni berusaha menghentikan ajaran Siti Jenar. Mereka menuduh Siti Jenar telah mencemooh syariat Arab. Orang-orang yang belajar agama Islam kepada Siti Jenar dipandang telah sesat alias menyimpang dari ajaran Islam. Siti Jenar dipandang telah mengajarkan ilmu untuk meningkat rahasia alam. Sebenarnya ilmu tersebut tidak dapat diajarkan kepada sembarang orang. Mengapa? Menurut para wali, bila ilmu itu diajarkan kepada sembarang orang, maka rusaklah tatanan syariat agama yang telah ditetapkan di Kesultanan Demak Bintoro. Para wali merasa pekerjaannya menjadi sia-sia. Siti Jenar dipandang membangkang kesultanan dengan kedua agama. Oleh karena itu, Siti Jenar harus dihentikan untuk tidak mengajarkan ilmunya. Jika ia masih membangkang, maka akan diberi hukuman yang berlaku, yaitu hukuman mati. Mengenai hal ini, ceritanya sebagai berikut. Keteladanan Syekh Siti Jenar dalam beragama mudah dikitu orang lain. Tidak heran jika setiap hari masjid di pesantren Lemah Abang dipenuhi orang yang ingin berguru kepadanya. Para santri sangat antusias dalam mendengarkan kajian sifat 20 yang disampaikan oleh Siti Jenar ataupun para asistennya. Ilmu yang disampaikan dengan terbuka dan tanpa dedeng-dedeng ataupun ditutup-tutup. Ajaran itu disampaikan oleh Siti Jenar di masjidnya. Pada suatu hari ketika Syekh Siti Jenar sedang duduk di dalam masjid tersebut untuk mengajar murid-muridnya, datanglah 5 orang wali utusan Raja Demak. Mereka adalah Sunan Bonang, Sunan Kalijaga, Pangeran Modeng, Sunan Kudus, dan Sunan Geseng. Di tengah-tengah suara riuh para murid yang saling mengacungkan diri untuk bertanya, utusan Raja Demak mengucapkan salam kepada Syekh Siti Jenar. Namun salam yang diucapkan Sunan Bonang tidak terdengar olehnya. Dalam riwayat dikisahkan bahwa Sunan Bonang emosi karena merasa ucapannya tidak didengar. Lalu Sunan Bonang mendekat langsung ke Syekh dan membentaknya. Hai Siti Jenar, yang sedang berada di dalam kematian, hentikan sejenak pengajaranmu, jangan kau teruskan mengajar, bentak Sunan Bonang. Jika memang benar kisah tersebut, maka ada satu hal yang tidak dimiliki oleh utusan Raja Demak, yaitu etika, akhlak yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW telah diremehkan dan disepelekan. Padahal dalam babat yang jauh lebih tua disebutkan bahwa Siti Jenar termasuk salah satu anggota Wali Songo.
Dalam satu saresiahan di Giri Gajah ataupun di wilayah Giri Gresik, Jawa Timur yang membahas ma'rifat, hadirlah 8 orang wali, yaitu Pangeran Bonan, Pangeran Cirebon, Pangeran Majiagung, Pangeran Kalijaga, Syekh Bentong, Maulana Maghribi, Syekh Lemah Abang ataupun Syekh Siti Jenar, dan Pangeran Giri Gajah. Akan tetapi, di dalam sidang para wali tersebut hanya pandangan Syekh Siti Jenar yang dianggap menyimpang oleh wali lainnya. Bahkan beberapa wali malah memperingatkan Siti Jenar, dan ada yang mengingatkan bahwa pandangan Siti Jenar itu bisa dihukum mati. Pandangannya dianggap menyimpang dari agama Islam alias murtad. Pandangannya dianggap merusak agama Islam. Oleh karena itu, pandangannya tidak diterima. Siti Jenar pun meninggalkan sidang kewalian tersebut. Menurut berbagai sumber, vonis mati dijatuhkan kepada Syekh Siti Jenar dalam sidang para wali di Cirebon. Vonis ini dijatuhkan ketika kekuasaan Demak sudah sangat kuat, sedangkan Majapahit dapat dikatakan sudah runtuh. Menurut Tom Pyrus, ahli abad-abatan berkebangsaan Portugis yang merampungkan buku Summa Oriental pada tahun 1515, pemerintahan di Sedayu telah beralih ke pemerintahan Islam. Pelaksanaan hukuman mati terhadap Syekh Siti Jenar dapat dikatakan setelah tahun 1515 Masehi. Dapat dikatakan pelaksanaan hukuman itu pada akhir masa pemerintahan Raden Fatah atau ketika kekuatan Majapahit sudah tidak diperhitungkan lagi. Meskipun masih ada raja-raja yang harus ditaklukkan, seperti raja-raja di bagian timur Jawa Timur, Majapahit sudah lumpuh. Ketika Demak masih sibuk dalam penaklukan, ajaran Syekh Siti Jenar lebih bisa diterima oleh raja-raja Jawa yang telah memeluk Islam. Diceritakan dalam Babat Jaka Tingkir bahwa ada 40 orang tokoh yang berguru kepada Syekh Siti Jenar. Melihat banyaknya tokoh yang berguru kepada Syekh Siti Jenar di ruang Jeng Kiai Ageng Pangging, cemaslah Raden Fatah, sebab Ki Pengging adalah cucu Prabu Brawijaya V. Raja Demak khawatir bila pada kemudian hari Pengging melakukan pemberontakan. Maka setelah kekuasaan Demak kuat dan Pengging telah ditaklukkan, Siti Jenar diperintahkan untuk menghentikan ajarannya. Lantaran Siti Jenar tidak mau, vonis mati pun dijatuhkan kepadanya. Syekh Siti Jenar memiliki ilmu yang tinggi, namun ketinggian ilmunya tersebut mengundang curiga. Wali-wali sepuh yang mengajarnya menyangka ia memiliki ilmu sihir, padahal yang muncul tiba-tiba dan disaksikan oleh santri-santri Giri adalah karamah Syekh Siti Jenar. Tentu saja Siti Jenar tidak ingin mempertontonkan ketinggian ilmunya karena karamah itu muncul bukan dari hawa nafsu, melainkan semata-mata iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berikut ini adalah karamah-karamah yang dimiliki oleh Syekh Siti Jenar. Yang pertama, hidup 4 kali. Seperti yang dijelaskan oleh para sejarawan bahwa Syekh Siti Jenar dihukum mati oleh para wali. Konon pada saat menjalani hukuman mati tersebut, ia tidak langsung meninggal dunia. Menurut kisah rakyat, ia sempat 4 kali hidup dan baru mati setelah keris Kian Kantanaga menghujam perutnya. Namun sebelum menceritakan lebih jauh ihwal keajaiban tersebut, terlebih dahulu akan kita bahas alasan Syekh Siti Jenar dihukum mati, dan kisah lengkapnya adalah sebagai berikut. Menurut beberapa literatur, para wali memutuskan mengeksekusi mati Siti Jenar karena ajarannya dianggap sesat ataupun menyimpang dari ajaran Islam. Pandangan Syekh Siti Jenar yang menganggap alam kehidupan manusia di dunia hanya sebagai kematian atau setelah menemui ajal disebut sebagai kehidupan sejati. Ia adalah manusia dan sekaligus Tuhan sangat menyimpang dari pendapat Uli Songo. Dalil dan hadis, Syekh Siti Jenar juga dianggap telah merusak ketentraman dan melanggar peraturan kerajaan Demak. Atas legitimasi dari Sultan Demak, diutuslah beberapa wali ke tempat Syekh Siti Jenar di suatu daerah. Ada yang mengatakan desa Krendasawat untuk menghukum mati Syekh Siti Jenar pada tahun 1506 Masehi. Sebelum wafat, ia sempat berpesan kepada para dewan wali ataupun wali songo bahwa kelak pada suatu zaman akan ada kerbau bule mata kucing ataupun orang bule naik dari laut. Itulah menjadi tanda musibah kepada anak cucu masyarakat Indonesia. Ajaran Syekh Siti Jenar mempunyai efek khusus yang kita anggap sebagai insiden di antara pemuka-pemuka agama Islam pada abad ke-16 Masehi. Sebab ketika itu, lambat laun banyak orang-orang yang mengadi tasawuf ataupun hakiki mengikuti ajaran Syekh Siti Jenar. Misalnya, perihal ilmu bedanya antara kaula dan gusti serta tunggalnya kaula dan gusti. Pengakuan Syekh Siti Jenar yang menganggap dirinya menyatu dengan Tuhan membuat Wali Songo di Jawa menggelar sidang menikapi ajaran Syekh Siti Jenar tersebut. Dalam sidang tersebut, 9 wali sepakat menjatuhkan hukuman mati bagi Syekh Siti Jenar. Saat itu pun Syekh Siti Jenar menyetujui putusan tersebut dan meminta agar hukuman segera dilaksanakan. Pada saat itu, berdasarkan kesepakatan para wali yang bertindak sebagai algojo adalah Sunan Kudus dengan keris Ki Kantagana yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati.
Dan eksekusi mati terhadap Syekh Siti Jenar berlangsung di halaman Masjid Agung Cirebon secara terbuka, sehingga semua masyarakat dapat menyaksikan eksekusi tersebut. Menurut cerita rakyat pula, sebelum eksekusi berlangsung sempat ada kejadian yang mencengangkan. Pada saat keris ikan tagana dihujamkan ke tubuh Syekh Siti Jenar, terdengar suara keras seperti beradunya kedua besi yang sangat besar. Lalu para wali saling tersenyum sambil berkata, "Masa ada Allah seperti besi? Coba tusuklah sekali lagi," jawab Siti Jenar. Ketika tusukan kedua, Syekh Siti Jenar menghilang, tidak ada wujud jasadnya. Para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti itu?" Secepat kilat Syekh Siti Jenar menampakkan dirinya kembali seraya berkata, "Coba tusuk sekali lagi." Ketika tusukan ketiga, Syekh Siti Jenar membujur tergolek di lantai masjid. Dari lukanya keluar darah merah. Lalu para wali berkata kembali, "Masa matinya Allah seperti?" Pada saat para wali berkata seperti itu, tiba-tiba Syekh Siti Jenar bangun, hidup kembali tanpa luka. "Coba tusuk sekali lagi," perintah Siti Jenar. Kemudian pada tusukan keempat, Syekh Siti Jenar rebah dan mati seketika. Dari lukanya mengalir darah putih. Seketika itu para wali berkata kembali, "Masa matinya seperti cacing?" Lantaran berkali-kali tusukan selalu mati, hidup mati, hidup mati, Syekh Siti Jenar berkata, "Lalu harus bagaimana mati saya menurut keinginan kalian?" Dan dijawab oleh seluruh para wali, "Biasa, seperti orang tidur badannya lemas, begitulah mati bagi orang insanul kamil." Setelah itu ditusuklah jasadnya dan wafatlah Syekh Siti Jenar seperti umumnya manusia. Jasadnya mengekil sebesar kuncup bunga melati dan baunya semerbak wangi seperti harumnya bunga melati. Dan inilah sedikit kisah tentang Syekh Siti Jenar. Mudah-mudahan ada manfaat dari video ini. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.